pada kelas 7 SMP Terpadu Sebagai Nusantara. Oke, terima kasih Bu Nur. Hari ini kita akan melakukan observasi nih Bu Nur kan. Karena Ibu akan masukkan proses pembelajaran di dalam kelas terkait dengan mata pelajaran PPKN. Nah, adapun tujuan observasi ini ya, tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Apakah Ibu siap dan percaya diri ketika melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Nah, siap nih? Siap ya. Nah, ini di dalam observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu ya. Nah, yang pertama nih, saya mau tanya nih, tujuan pembelajarannya apa? Oke, nanti ketika saya mengajar di kelas 7, yang menjadi tujuan pembelajaran saya itu yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi latar sejarah kelahiran Pancasila secara benar dengan menunjukkan empati kepada orang lain. Kemudian yang kedua nanti di sini peserta didik dapat menganalisis kronologi kelahiran Pancasila secara runtun dengan menunjukkan bukti apa itu perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila. Oke, jadi tujuannya ini nanti Ibu akan meminta untuk mengidentifikasi dan menganalisis ya sejarah lahirnya Pancasila. Nah, yang kedua, ini bagaimana maksudnya area pengembangan yang mana yang ingin dicapai? Untuk pembelajaran kali ini saya akan mengambil area pembelajarannya itu pengembangannya yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Oke, area pengembangan yang difokuskan nanti adalah ke pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya saya pengen tahu juga nih bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, bagaimana strateginya, metode dan model pembelajaran yang akan diterapkan nantinya di dalam kelas. Untuk pembelajaran nanti di kelas 7, di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Kemudian nanti metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu nanti diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini nanti anak-anak akan saya bagi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan dari anak-anak tersebut. Kemudian ada yang berdiferensiasi ya. Nah, di sini nanti peserta didik ini mempresentasikan ke depan hasil diskusi yang kita lakukan. Kemudian model pembelajaran yang saya di sini adalah menggunakan discovery learning. Oke, Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian metode diskusi kelompok, kemudian ada model pembelajaran yang ini adalah discovery learning. Oke, Ibu semangat. Nah, media apa yang akan digunakan yang caranya? Media pembelajarannya nanti di sini ada buku paket ya. Oke, Ada buku paket, kemudian ada KPD yang sudah saya sediakan, kemudian nanti ada papan tulis dan media pembelajaran lain. Oke, media pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran Ibu ya. Nah, kira-kira kapan nih pelaksanaannya? Insya Allah ini setelah kita observasi ini, insya Allah nanti jam ke-7 ke depan di kelas 7 akan saya laksanakan. Langsung hari ini ya? Oke, biar tidak lupa yang ini ya, yang ditanyakan tadi ya. Oke. Nah, ini setelah kita mau panjang lebar nih dari tujuan, kemudian area pengembangan, strategi, metode, model, dan kapan pelaksananya. Apa kira-kira yang didapat dari percakapan observasi kita kali ini? Sebenarnya banyak ya. Yang pertama saya harus siap atau mempersiapkan seperti belajar nanti ketika saya masuk, kemudian media yang harus saya sediakan sehingga ketika saya nanti mengajar di kelas 7 siap seperti itu, sehingga peserta didik ini tertarik, senang, menyenangkan dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di observasi ini, apa yang sudah direncanakan, insya Allah tercapai nanti ketika di dalam proses pembelajaran insya Allah. Semangat Bu Nur. Oke, terima kasih Bu Eva. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari Alhamdulillah.
Alhamdulillah untuk anak-anak saja yang berhadir pada hari ini bahwa kita masih diberikan kesehatan ya Nak ya, diberikan kesehatan bagi teman kita yang sakit, insya Allah segera diberi kesehatan. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bisa siapa yang bisa mimpin Pak? Silakan baca doa Al-Fatihahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah kita masih merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita kan pelajaran PKM minggu kemarin sudah kita pelajari yaitu mengenai bab 1 ya Pak ya. Bab 1 pada hari ini kita lanjutkan kembali materinya nih. Kita lanjutkan materi kita pada pembelajaran hari ini. Nah, coba lihat sekelilingnya dulu bersih nggak? Perhatikan sekelilingnya sudah bersih? Bersih. Oke, alhamdulillah. Bersih itu adalah sebagian dari iman. Nah, kemudian anak-anak bawa buku Pak, buku pelajaran. Sudah siap. Nah, kemudian di sini kita akan lihat dulu mengenai kesiapan kalian. Pada hari ini kira-kira apa ya perasaannya? Perasaan untuk menghadapi pembelajaran kita hari ini senangkah? Atau sedih? Atau lemas? Atau sebagai apa? Nah, di sini Ustazah meminta kepada kalian untuk menunjukkan ekspresinya masing-masing. Ekspresi bagaimana suasana hati kalian, suasana diri kalian. Apakah pembelajaran kita hari ini menurut kalian ketika menerimanya senang atau bagaimana? Coba tunjukkan ekspresi wajahnya. Ayo, tunjukkan ekspresi wajahnya, kakak. Ada yang tersenyum, ada yang diam saja sepertinya ada yang sedang memikirkan. Oh, wajahnya sangat berseri sekali ya kan kak? Oh, ini juga kakak kita senyumnya sekali. Apakah kamu bagaimana? Bagaimana? Suasana hatinya hari ini? Coba tunjukkan ekspresi wajahmu. Iya, senyumnya sih. Iya, Jasmine. Apa namanya bagas ya? Mustawa. Senyum dulu Mustawa. Oh, berarti ekspresinya sangat datar hari ini. Datar ya Mustawa. Coba lihat semuanya dulu. Kasih tepuk tangan untuk kawannya. Baik. Nah, di sini kita akan mempelajari materi kita bab 1 mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Sebelum melanjutkan pembelajaran, sebelumnya kita sudah menyepakati nih ada yang namanya keyakinan kelas ya. Ya, keyakinan kelas yang kita sepakati apa saja hari ini ada? Ayo. Apa yang pertama? Menjaga keamanan, Kemudian yang kedua? menghormati guru, Iya, yang ketiga? menjaga kebersihan Iya, kelas, yang keempat? membaca doa sebelum sesudah belajar, Yang kelima? menghargai pendapat teman. Betul sekali. Alhamdulillah anak-anak ustazah hari ini mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama agar pelaksanaan pembelajaran kita berjalan dengan menyenangkan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba berdiri dulu, ini udah jam terakhir nih ya kan. Coba berdiri untuk berada praktik dulu kita supaya segar lagi, supaya segar. Coba letakkan tangan ke depan, letakkan tangan ke kanan,
kedua sampai sekarang udah jam ke 6.7 nih ya, 5.6.7. Nah, rasa-rasanya sudah lelah ya Kak ya, capek ya kan. Tapi kita harus bersemangat nih untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini saya menginginkan supaya anak-anak saja rileks kembali, seperti fresh kembali, seperti tadi pagi nih, ya kan? Tadi pagi habis mandi, wajah berseri, bersinar, sehingga pembelajaran tadi pagi itu menyenangkan, sehingga kita enak rasanya. Nah, sekarang Ustazah akan meminta kalian untuk mendengarkan. Ini adalah menstopkan diri untuk sementara, menenangkan diri supaya kalian bisa fresh kembali untuk mempelajari kita hari ini. Oke, coba dengarkan alunan musik ini. Dengarkan. Oke, tarik nafas, keluarkan, rasakan tumpuan kaki kamu di bawah, letakkan tangan kamu di mana yang kamu merasa nyaman, apakah di atas meja atau di bawah, di mana yang kamu merasakan nyaman itu kamu rasakan. Nah, silakan coba keluarkan senyumnya sama-sama. Ayo, senyum. Oke, tepuk tangan. Nah, rasanya senang? Senang. Oke, harus senang ya. Kita, oke, baik. Silakan anak-anak saja buka bukunya, buku pelajarannya, buka bukunya di atas meja, bukakan. Buka pada bab 1 pembelajaran kita pada hari ini. Buka bab 1. Bukunya sudah apa-apa? Baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu di sini nanti anak-anak Ustazah dapat mengidentifikasi latar sejarah kelahiran Pancasila secara benar dengan menunjukkan empati pada orang lain. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak Ustazah nanti dapat menganalisis kronologi lahirnya Pancasila secara runtun dengan menjelaskan atau menunjukkan perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang Pancasila itu. Oke, sudah dibaca? Sudah nak ya? Baik. Pada perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini, kita lihat bahwa di situ dalam buku amatilah gambar, ya kan Kak? Sudah dilihat gambarnya ya, sudah dibaca ya. Amati gambar 1.2 tentang persidangan resmi BPUPKI dengan teliti. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar itu, kira-kira tentang apa itu Bang? Ayo, gambar apa itu? Gambar orang ya. Orang yang sudah? Iya, sudah BPUPKI. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa bangsa Indonesia ini mengalami sejarah yang sangat panjang sekali, ya kan Kak? Mengalami sejarah yang panjang sekali dalam melawan penjajahan. Nah, yang mana kita mengalami penderitaan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda tanpa diminta terlebih dahulu kepada rakyat Indonesia. Begitu secaranya pada masa itu. Nah, kemudian apalagi yang ketiga yaitu perbudakan paksa. Nah, perempuan-perempuan banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara tanpa ada dibayar atau diupah sama sekali oleh bangsa Jepang. Kemudian kita lanjut kembali. Nah, begitulah sekilas tentang sejarah bagaimana bangsa Indonesia itu dijajah. Anak-anak Ustazah sudah membaca di dalam ini tentang bagaimana Jepang mulai menguasai bangsa Indonesia
yaitu kita lihat tadi bahwa Belanda menyerah di Kalijati, Subang, yaitu pada tanggal 8 Maret 1942. Yaitu kemudian datanglah bangsa Belanda Jepang ke Indonesia. Yang mana bangsa Jepang ini menyatakan kepada Indonesia bahwa mereka adalah saudara dari Indonesia. Nah, mereka mengiming-imingkan bahwa negara Jepang itu adalah dari saudara Indonesia, sehingga bangsa Indonesia ini menerima kedatangan bangsa Jepang itu ke Indonesia dengan baik. Ternyata apa? Lebih kejam ternyata bangsa Jepang ini dibandingkan bangsa Belanda. Begitu punya penyiksaan terhadap bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Nah, untuk lebih lanjut, di sini Ustazah akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok yang sesuai dengan kriteria yang sudah kita lakukan, yaitu ada kelompok kinestetik, auditorik, dan audiovisual. Silahkan anak-anak Ustazah duduk per kelompok. Kelompoknya kemarin kan sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan duduk per kelompok. Balikan saja bangkunya terus. Yaitu tentang kegiatan identifikasi mengenai dasar negara Republik Indonesia. Silakan anak saya kerjakan. Ini adalah mengenai identifikasi atau rumusan dasar negara ya kan. Jadi dalamnya ada yang pertama itu yang dibahas adalah mengenai dasar negara Indonesia ini apa kalau negara Indonesia ini merdeka. Nah, jadi untuk itu kita memperdalam kembali. Silakan anak-anak saya melakukan atau melakukan kegiatan yang ada di dalam ini. Silakan diskusikan secara berkelompok. Saya kasih waktu. Oke, yang ini saja ya kak, yang ini ya, Oke, di sini tujuan dari MKN ini adalah melalui model pembelajaran discover learning. Peserta didik dapat menganalisis perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI dengan tepat. Nah, petunjuk kerja. Amatilah ketiga gambar tokoh perumusan Pancasila sebagai dasar negara berikut. Kalian diminta untuk menuliskan nama tokoh, tanggal usulan, dan hasil diskusi bahwa akan mempresentasikan hasil Indonesia internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, perhutanan yang berkaitan. Oke, kasih tepuk tangan. Baik, silakan dari gambar yang nomor 1 itu coba tampilkan ke depan apa yang sudah kalian kerjakan, apa produknya dari hasil diskusi kalian tadi. Coba lihat kan gambarnya ke depan kan. Oke, ini produk dari kelompok 2
yaitu mereka sudah membuat gambar yang mana tadi sebelumnya ini gambarnya ini gambar Garuda ya Kak ya, yang mana di sini mereka mengurutkan dari 8 negara kita ini, mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ditutup bagaimana cara duduknya, silakan. Baik, sampai di sini diskusi kami. Sampai di sini diskusi kami, saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampai di sini hasil diskusi kita, yang mana sudah terakhir tadi kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dari hasil diskusi kita pada hari ini, yang mana ada beberapa usulan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita sekalian. Nah, jadi dari hasil kesimpulan ini bahwa dari beberapa usulan dasar negara yang sudah disampaikan oleh beberapa tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin, yang mana pada Piagam Jakarta sudah dituliskan, yaitu tepatnya pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945 dalam mukadimah oleh BPJKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta dituliskan, yang mana dari ketiga usulan dasar negara itu sudah disepakati bersama dalam Piagam Jakarta, yaitu yang pertama, coba lihat halaman 10 kakak. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang rumusan dasar negara yang tertulis di dalam Piagam Jakarta. Nah, yang menjadi latar belakang di situ, coba perhatikan. Sila yang pertama apa bunyinya? Yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ternyata di sini menurut Muhammad Hatta, yaitu yang mengatakan bahwa dari angkatan Jepang mengatakan bahwa sila yang pertama itu, yang mana di negara Indonesia ini kan bukan negara agama Islam saja, melainkan ada beberapa agama lainnya. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya kan? Jadi di sini diminta pada sila pertama itu digantilah menjadi sila yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam buku nanti kita akan mempelajari untuk berikutnya ya. Pada halaman 11 itu nanti anak-anak sekalian silahkan baca di asrama ya. Bagaimana sebenarnya setelah usulan dasar negara ini yang kalian bacakan dan kalian tampilkan di depan, bagaimana akhir kesimpulannya itu tadi tentang apa yang menjadi dasar negara, yang mana tadi sudah kita sebutkan dalam Piagam Jakarta ada 5. Tetapi yang sila yang pertama itu bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang mana kemudian dengan demikian rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah nilai-nilai Pancasila yang sekarang kita gunakan, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga adalah persatuan Indonesia, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu adalah kesimpulan kita materi kita pada hari ini. Ayo dari anak sekalian, ada yang bisa menyimpulkan yang kalian pahami apa yang Anda pelajari pada hari ini? Ayo, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini yang aku? Bisa? Yang sudah kalian pelajari adalah saja tentang apa kan? Tentang Pancasila. Ada lagi yang bisa dari yang kita?
dibaca di asrama. Minggu depan Ustazah tanya nih, pas Ustazah masuk Ustazah tanya tentang apa yang sudah kamu baca pada halaman 11. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya kembali? Tidak ada. Ustazah sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Ustazah sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Dayani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Saya dari SMP Terpadu Semayu Nusantara. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan Saya Nur Maria Siregar dari SMP Terpadu Semayu Nusantara. Oke, gimana kabarnya bener? Alhamdulillah sehat. Ibu Eva, apa kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah sehat. Gimana nih perasaan hari ini? Kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah pembelajaran yang Ibu lakukan minggu lalu ya. Nah, Bu Nur Maria, gimana sih perasaan Bu Nur Maria ketika melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah ya Bu Eva, pada saat proses pembelajaran kemarin saya merasa sangat puas sekali dan saya sangat senang karena proses pembelajaran yang saya lakukan sudah berjalan dengan lancar. Oke, baik Bu Nur. Nah, area pengembangan yang Ibu kembangkan itu adalah pengetahuan dan keterampilan. Nah, bisa diceritakan sedikit apakah area pengembangan tersebut berhasil atau tidak? Oke, baik. Area pengembangan yang saya lakukan pada saat observasi kemarin adalah area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin, saya sebenarnya sudah melakukan tahapan-tahapan yang sudah saya persiapkan pada saat pembuatan RPP atau modul ajar. Nah, pertama yaitu saya sudah membuat area pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Alhamdulillah sudah terlaksana pada saat proses pembelajaran. Oke, Bu Nur. Kira-kira ada tidak kendala yang Ibu hadapi ketika Ibu mengembangkan proses area tersebut? Menurut saya sebenarnya sih tadi kan sudah berjalan tuh, tapi masih ada kekurangannya. Kenapa nggak berjalan? Sebenarnya seperti ini, kekurangan ini sebenarnya pernah juga sih dialami oleh guru-guru yang lain, ya. Persis seperti yang sama saya rasakan barangkali pada saat proses pembelajaran itu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya nih Bu Eva ya, karena siswa yang saya observasi kemarin saat pembelajaran itu siswa dari kelas 7, yang mana kan ini kan siswa kelas 7 mata-mata dari SD ya Bu ya, Bu Eva. Karena barangkali dari SD mereka itu belum terbiasa dengan proses pembelajaran yang seperti dilaksanakan pada saat SMP, yaitu tugas kelompok, presentasi. Jadi menurut saya masih ada kekurangan pada saat itu. Kekurangannya ya. Iya. Nah, rencananya untuk mengatasi kekurangan ini gimana ke depannya? Baik, untuk mengatasi kekurangan ini nanti saya akan melakukan nih pada saat pembelajaran nanti atau saat diskusi saya akan memantau nih beberapa siswa nih tadi yang kurang aktif tadi ya Bu, yang kurang aktif karena ada rasa malu-malu pada saat presentasi, ada juga barangkali yang mengandalkan teman tuh pada saat mengerjakan tugasnya. Jadi di sini saya akan kemudian memantau siswa-siswa ini supaya nanti pada saat pembelajaran berikutnya bisa berjalan dengan baik. Oke, luar biasa ya Bu. Nanti Bu Nur akan memantau siswa yang tidak aktif, kemudian Bu Nur akan berjalan ke setiap kelompok dan luar biasa rencananya. Nah, kira-kira kapan Pelaksananya insya Allah akan saya laksanakan minggu depan pada saat jam pelajaran pertama tuh di kelas 7 pada hari Senin depan ini Bu. Insya Allah mudah-mudahan hal yang Ibu rencanakan dan Ibu harapkan itu berhasil untuk kelas berikutnya. Nah, Bu Nur, terima kasih banyak atas percakapan hari ini. Mudah-mudahan apa yang didapat dalam percakapan ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi Ibu dan bagi semua yang ada bagi semua guru yang ada di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Demikianlah percakapan pasca observasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan cara adanya observer ini yang lakukan Ibu Eva, menurut saya salah satu menyemangati saya. Iya, kemudian media ajar yang kita buat, jadi kita berpikir ya besok medianya bagaimana ya, saya harus lebih inovatif lagi. Jadi nggak siswanya pun ya
enggak apa namanya ya, enggak hanya menerima apa yang ada di buku.